Hai teman-teman, video kali ini akan membahas tentang perpetuity. I have no idea dalam bahasa Indonesia ini apa, tapi you'll get it dengan cara saya menceritakannya. Oke? Misalnya aku menulis buku, right? A book that I really like, Laut Bercerita, atau whatever that book is. Lalu saya datang ke penerbit, ya, dan saya tawarkan naskahnya. Jadi penerbit boleh cetak, boleh jual bukunya, ada hak komersil, silakan jual, tapi kasih dulu, ya, mau bayar berapa. Si penerbit itu menawarkan paket seperti ini. Jadi penerbit bilang, saya akan mendapatkan $100, ya, sejak berakhirnya setahun penjualan, dan $100 pun seterusnya setiap tahun sampai basically sampai kiamat. Ya, jadi ketika nanti saya meninggal, maka hak itu akan turun ke anak saya. Ketika anak saya meninggal, haknya turun ke orang lain. Jadi intinya ada satu kontrak ya yang dia menjanjikan setiap tahun $100, oke? Dan ini mulainya setahun dari sekarang, oke? Dan ini selama-lamanya itu sampai kiamat lah, oke? Nah, asumsikan bahwa ini mulai ya, BTW. Asumsikan bahwa di pasar itu tingkat bunganya adalah 20%. Sangat besar, tapi ini ya buat contoh aja ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kontrak ini dijadikan semua financial security, dijadikan sebuah instrumen keuangan yang bisa beli gitu ya. Jadi misalnya saya penulisnya, terus teman saya si Alex pengen beli kontrak tersebut. Jadi ketika dia beli dari saya, dia yang akan menerima $100 setiap tahunnya, mulai dari tahun pertama. Pertanyaannya, berapakah nilai wajar dari kontrak tersebut, dari financial security tersebut, gitu ya? Atau in other words, basically, itu $100 setiap tahun mulai dari akhir tahun pertama, setahun dari sekarang, sampai kiamat itu, kalau semuanya dijadiin nilai hari ini, itu ekuivalen dengan berapa dolar sekarang, atau present value-nya berapa. Oke? Nah, sekarang mari kita gambarkan, ya, kita gambarkan sebuah timeline. Jadi kan kalau present value selalu ngambil dari hari ini atau T sama dengan 0. Tapi kita akan mendapatkan pembayaran pertama di T sama dengan 1 setahun dari sekarang. Ini bilangnya cash dulu ya, cash. Oke. Habis itu setahun lagi dapat 100, setahun berikutnya dapat 100, dan berikutnya sampai kiamat ini nggak berhenti dapat $100 ya. Ini ada terus. Oke. Nah, kemudian kita bisa hitung berarti present value, aku tulisnya present value ya, dari cash flow. Jadi masing-masing cash flow yang arus kas itu yang 100 pertama nilai hari ini berapa. Present itu T sama 0, ini presentnya. Oke, berarti ini nilai hari ke nolnya adalah $100 dibagi 1 plus R pangkat T. 1,20 ya, pangkat 1. Ini 100 ya, cash flow yang kedua ya, 2 tahun dari sekarang itu nilai hari ini $100 dibagi 1,20 pangkat 2, dan yang ketiga 100 bagi 1,20 pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Nah, ini makin lama kan ya 100 bagi 1,20 pangkat T, tapi ini itu si T-nya menuju infinite kan. Nah, itu kan kalau dibagi-bagi terus tuh makin lama makin kecil ya. Kita lihat aja. Misalnya ini coba kita desimalin ya. 100 yang hari ini itu nilainya 100 bagi 1,2. Itu $83,3. Yang $100 berikutnya, cash flow keduanya itu dibagi 1,2 lagi jadi 69,4. Yang berikutnya lagi jadi 57,87. Oke. Jadi makin lama itu $100 yang dikasih itu nilainya makin kecil walaupun sama-sama $100, tapi karena terimanya lama banget ya, itu nunggu lama banget, makanya nilai hari ini secara ekuivalen dia makin kecil. Maka secara intuitif kita tahu bahwa
Itu $100 yang diterima pas udah mau deket kiamat itu, yang masih lama banget ya, itu nilainya pasti udah kayak 0,0, gitu lah. Ya udah, ini nanti makin lama makin kecil, makin lama menuju nol. Atau kalau teman-teman suka ngerjain limit, ya kalian evaluasi ini, itu pasti limitnya menuju nol juga. Jadi berita baiknya, walaupun diterima $100 itu sampai kiamat, ternyata nilai hari ininya tuh nggak infinite, nggak tak terhingga yang nggak bisa dihitung. Karena makin lama, itu nilai presentnya dari setiap cash flow makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, kalau ada sebuah series yang makin kecil, series itu bahasa Indonesianya adalah barisan ya, atau deret. Ya, barisan yang dijumlahkan jadi deret, makin lama makin kecil itu elemennya, maka didapatkan hasil yang finite atau yang ada hasilnya bisa dihitung gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman ingat dulu pas masih SMA, itu kalau kita punya deret geometri ya, yang perkalian antar elemennya itu konsisten, misalnya AB, AB kuadrat, AB pangkat 3 dan seterusnya, ya. Ini kalau dijumlahin semua deret geometrinya sampai AB, ya basically pangkat infinite. Saya nggak tahu ini legal apa nggak ya. Apa harus nulisnya limit n menuju infinite AB pangkat n? Nah, sama lah, ngerti kan maksudnya. Nah, ini kalau misalnya ya, apabila B-nya itu di antara 0 sampai 1, maka ini hasilnya itu uh, konvergen menjadi A per B min 1. 1 min B, maaf. Nah, A bagi 1 min B. Oke, nanti kita akan buktiin kenapa ini benar. Tapi ya, kita akan ngelakuin something that looks like this. Oke. Nah, sebelum saya kerjakan yang di atas, kita bikin general modelnya dulu aja. Sebenarnya entah yang mana sama aja sih. Nanti kita akan lakuin dua-duanya deh. Aku belum kebayang which one is better. Um, karena sekarang di POV kayak udah tahu dua-duanya. Tapi kalau untuk bagi orang yang belum pernah tahu bagusan yang mana, belum kebayang. So let's just do both of it. Nah, anggap tadi kita mendapatkan cash flow sebesar C per tahun. Ini yang dijadikan $100 nantinya. Dengan tingkat bunga R persen per tahun ya. Hanya terus ini kan time-nya infinite, jadi mulainya, tapi mulainya yang penting itu pada 1 tahun dari sekarang. Ya, berarti ini sampai kiamat gitu ya. Maka nilai total semua cash flow-nya ketika sudah di discount ke present value, sudah ditarik ke nilai hari ini, adalah P, ya, sama dengan jumlah dari present value of the cash flow. Nah, cash flow-nya itu tadi kan, cash flow yang pertama itu nilainya $100 dibagi 1,2 pangkat 1. Yang kedua $100 bagi 1,02 pangkat 2. Yang ketiga $100 bagi 1,20 pangkat 3 dan seterusnya. Itu kita tulis tuh nilainya sama dengan C bagi 1 plus R pangkat 1, C bagi 1 plus R pangkat 2, C bagi 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya nggak selesai. Oke? Atau kalau kita bikin contoh yang tadi, itu present value-nya, ini biar P-nya beda, ya ngerti, ngerti lah ya maksudnya. Tadi yang disusun 100 bagi 1,20 pangkat 1, ini 100 bagi 1,20 pangkat 2, ini 100 bagi 1,20 pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Itu C-nya, itu R-nya. Oke? Ini kita geser dulu aja kali ya. Ya, geser dulu aja deh. Nah, kita tahu bahwa P ini sama dengan ini semua, dan kita pengen cari, yang kita pengen cari itu nilai P-nya berapa, nilai present value-nya itu berapa. Oke? Sama kayak di sini. Nah, di sini, um, actually, saya ganti deh, anggap aja variabelnya V. Biar apa? Biar nanti kita bisa pindahin satu dan yang lain. Anggap tadi nilai semua kontrak itu adalah V sama dengan 100 bagi 1,20 dan seterusnya.
Nah, yang kita pengen cari tuh nilai V-nya berapa? Nilai V-nya tuh berapa dolar ya, in dollar terms. Caranya gimana? Kita bisa melakukan sedikit manipulasi aljabar. Ini manipulasi aljabar bukan manipulasi pacar kalian ya, jangan ya guys. Nah, caranya adalah kita akan mengalihkan V dengan em, enaknya enaknya dikali 1,2 deh. Coba V dikali 1,20. Oke. Kalau kita kali V jadi 1,20, kita bisa jadiin dia ini coba. Kalau dikali 1,20 jadi 100, ini dikali 1,20 jadi 100 per 1,20. Ini jadi 100 bagi 1,20 pangkat 2 ya. Dan seterusnya lah ya. Um, Maybe I read the whole thing supaya lebih jelas. Ini kita lanjutin beberapa suku lagi. Ini 120 pangkat 4, 120 pangkat 5, dan seterusnya. Ini biar lebih yakin aja gitu. Ini lanjut terus. Nah, sekarang yang dapat kita lakukan adalah kita selisihkan. Selisihkan bawah dikurang atas. Oke, bawah kurang atas. Bawah kurang atas tuh berarti 1,20 V dikurang V ya. Bawah dikurang atas. Ini kurang ini. Nah, bawah kurang atas tapi kita nggak akan kurangin dengan cara gitu. Saya akan geser ini ke sebelah kanan aja. Tuh. Nah, kita geser, kita bagi nih, bawah kurang atas, 100 kurang 0. Hasilnya 100. Oke. Yang kedua, 100 bagi 120 dibagi dirinya sendiri, 0. Berikutnya, 100 bagi 120 pangkat 2 bagi dirinya sendiri, 0. 0, 0, 0. Ya, terus saja tuh, karena dia sama, 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 sama. Dan sampai seterusnya, kan dia lanjut terus tuh. Itu sama semua sampai sampai kiamat sama itu. Nah, jadinya kita dapat bahwa 0,20 V sama dengan 100. Atau nilai V-nya adalah 100 bagi 0,2. Nah, berarti nilai semua pembayaran 100 dolar setiap tahun sejak tahun pertama sampai kiamat itu bisa dihitung. Hasilnya 500 dolar. Oke, nilai kontrak itu dijadiin financial security, harga wajar harinya 500 dolar. Kita lihat, kita bikin pola yang umum, yang general, yang sama untuk semuanya. Jadi caranya gimana? Caranya kita kalikan semuanya dengan 120. 120 itu dari 1 plus R. Ya, berarti 1 plus R P sama dengan C tambah C bagi 1 plus R tambah C bagi 1 plus R kuadrat C bagi 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya. Terus step berikutnya kita kurangkan bawah kurang atas. Berarti ini bisa dicoret sama semua. Ini nanti yang itu juga sama. Nah, kita kurangin bawah kurang atas jadinya 1 plus R P min 1 kali P sama dengan C. Atau R kali P sama dengan C. Berarti harga wajarnya C per R. Nah, inilah annuity. Jadi harga sebuah instrumen keuangan yang membayarkan cash flow sebesar C setiap tahunnya mulai pada T sama dengan 1 sampai kiamat itu dengan tingkat bunga R di dunia itu adalah C bagi R. Oke. Nah, a fast example ya kita kerjain bareng-bareng. Misalnya dijanjikan pembayaran sebesar 700 dolar per tahun. Dengan tingkat bunga di dunia itu misalnya adalah uh, 3,5, this is actually a bad number, nggak apa, 3,5% per tahun. Dimulai pada tahun pertama. Oke, maka pertanyaannya, berapakah nilai wajar dari security tersebut? Ini boleh P, boleh V. I mean different. I think it's the same thing. Yang penting kalian tahu kalian nulis apa. Nah, caranya adalah tinggal tadi
cash flow-nya dibagi tingkat bunganya. 700 dibagi 0,035 ya. Ini hasilnya 20.000. Nah, apabila tadi bentuknya seperti royalty fee yang dibayar tiap tahun dan itu let's say di securitize ya, dijadiin sebuah instrumen keuangan dan dijual ke orang lain, maka harga wajar hari ininya adalah $20.000. Jadi kalau tadi saya menjual semua hak pembayaran royalti saya kepada Alex, maka harga wajar saya menjual ke Alex adalah di harga $20.000 hari ini, dan itu ya udah break even atau sama. Oke. That is about perpetuity, dan kita akan pakai ini buat nanti tentang growing perpetuity atau perpetuity yang bertumbuh, jadi nggak sama nilainya setiap tahun, dan juga buat annuity atau pembayaran yang seragam ya, tapi dia ada ujungnya, nggak sampai kiamat, tapi nanti ada berhentinya. So see you on the next video. Bye bye.